Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 ingin melakukan tugas proyek perkembangan peserta didik dalam sebuah PPT yang dimana judulnya Perkembangan Intelektual Peserta Didik. Di sini saya sendiri host yaitu Ibnu Arif, ada anggota rekan saya yaitu ada Hafiz Bagus Furqon, Jonathan Unedo Sinambela yang akan membantu saya dalam melakukan tugas ini. Untuk pembagian materinya nanti di awal ada Hafiz, kepada Hafiz kami langsung aja untuk membacakan materinya dan nanti disusul oleh Jonathan Unedo Sinambela. Kepada Hafiz langsung saja dibacakan ke bagian selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu intelektual. Intelek berasal dari kata bahasa Latin intelliger yang artinya memahami. Intelligers berasal dari kata inter yang artinya di antara dan liger yang artinya mengumpulkan, memilih, mencerap, dan membaca. Terdapat beberapa pengertian mengenai intelek yang dapat dipahami dalam 3 artian. Pertama, intelek sebagai kemampuan kognitif. Kedua, intelek adalah rasio yang menjadikan ide, konsep, abstraksi menjadi kemungkinan yang realistis. Ketiga, intelek adalah kemampuan untuk mengetahui, mengerti secara konseptual, dan menghubungkan apa yang diketahui atau dimengerti. Intelektual merupakan kemampuan yang dibawa individu sejak lahir. Intelektual akan berkembang bila lingkungan memungkinkan dan kesempatan tersedia. Intelek dapat pula dikatakan sebagai kecerdasan individu yang dapat memicu proses berpikir seseorang, daya menghubungkan, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan. Intelek menurut para ahli. Intelektual menurut Kettle dalam Clark 1983. Kaum intelektual adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks. Semua proses berpikir abstrak, menyesuaikan diri dalam pemecahan masalah, dan kemampuan memperoleh kemampuan baru. Kemudian ada William Sturm dalam Sunarto 1994. Mengemukakan intelektual merupakan kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan-kebutuhan baru dengan menggunakan alat berpikir sesuai dengan tujuannya. Kemudian, menurut Gunarsa 1991, intelektual merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Dan yang terakhir ada menurut David Wessler dalam Azwar 1996, mendefinisikan intelektual sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, serta menghadapi lingkungan secara efektif. Para ahli psikologi pendidikan banyak telah melakukan penelitian tentang perkembangan intelektual atau perkembangan kognitif atau perkembangan mental anak. Salah satu hasil penelitian yang terkenal adalah hasil penelitian Jean Piaget. Piaget adalah ahli ilmu jiwa anak dari Swiss. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hafiz. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Jonathan Unedo Sinambela. Kepada Jonathan kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sekarang saya membacakan tingkat perkembangan intelektual anak oleh Piaget. Dibedakan atas 4 periode, yaitu 1. Periode sensorik motorik. Itu dari 0 sampai 1 tahun. Sifat-sifat yang dampak pada anak adalah stimulus sound. Anak berinteraksi dengan stimulus dari luar, lingkungan dan waktu terbatas, kemudian sampai dapat berimajinasi. Kedua, periode praoperasional 1 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak tidak selalu ditentukan oleh pengamatan intrawi saja, tetapi juga pada intuisi.
Anak mampu menyimpan kata-kata serta menggunakannya, terutama yang berhubungan erat dengan kebutuhan mereka. Pada masa ini, anak siap untuk belajar bahasa, membaca, dan menyanyi. 3. Periode operasional konkret 7-12 tahun. Sifat-sifat anak dapat berpikir konkret karena daya otak terbatas pada objek melalui pengamatan langsung. Dapat mengembangkan operasional mental seperti menambah dan mengurangi, mulai mengembangkan struktur kognitif berupa ide atau konsep, melakukan operasi logika dengan pola berpikir masih konkret. 4. Periode operasional formal 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, interaksi dengan lingkungan sudah amat luas, menjangkau banyak teman sebanyak-banyaknya dan bahkan berusaha untuk dapat berinteraksi dengan orang dewasa. Kondisi seperti ini tidak jarang menimbulkan masalah dalam interaksinya dengan orang tua. Namun sebenarnya secara diam-diam mereka juga masih mengharapkan perlindungan dari orang tua karena belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi, pada tahap ini ada semacam tarik-menarik antara ingin bebas dengan ingin melindungi. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelektual. Menurut Purwanto pada tahun 1986, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual yaitu sebagai berikut. Faktor pembawa atau genetik, faktor gizi, faktor kematangan, faktor pembentukan, kebebasan psikologis, faktor minat dan pembawaan. Dan sekian dari pembahasan saya kembalikan dengan moderator. Terima kasih kepada Jonathan Undi Sinomela. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman. Adakah yang ingin bertanya dari presentasi webinar kami? Jika ada, bisa langsung dipertanyakan. Baik, kepada Kairunisa boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Irunisa Reda. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4 ya. Iya, kelompok 4. Kenapa kecerdasan inteligensi seseorang tidak dapat diukur secara mutlak dengan tes IQ-nya? Coba dijelaskan. Terima kasih. Baik, pertanyaan itu akan dijawabkan kepada Hafiz atau itu Jonathan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kairunisa. Pertanyaannya, kenapa kecerdasan inteligensi seseorang tidak dapat diukur secara mutlak dengan tes IQ? Begitu, Kairunisa, pertanyaannya. Maaf, Hafiz, suaranya putus-putus, jadi nggak jelas. Boleh diulang lagi? Pertanyaannya tadi, kenapa kecerdasan inteligensi seseorang tidak dapat diukur secara mutlak dengan tes IQ? Begitu kan? Iya, benar. Jawabannya, karena tes ini hanya memperlihatkan kecerdasan dari segi kognitif. Sementara itu, kecerdasan tidak terbatas hanya soal logika saja, tetapi juga kreativitas, spiritual, empati, atau sosial. Hal-hal tersebut tidak bisa diukur dalam tes IQ. Apakah jawaban saya sudah jelas dan mudah dimengerti? Baik, terima kasih kepada saudara Hafiz. Oke, terima kasih. Jawabannya saya terima. Baik, terima kasih kembali. Kepada yang lain yang ingin bertanya, silakan. Ada kayak lagi yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Oke, baiklah. Kami tutup acaranya. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi pada acara project webinar
perkembangan mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada semua kami terima kasih dan kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.